Malam ini Bapak Ibu kita akan merenungkan satu topik, yaitu benarkah kita mengenal Dia? Saya percaya kalau setiap orang Kristen itu kalau ditanya apakah kamu mengenal Tuhan kamu? Pasti kita semua jawabnya apa? Pasti kenal dong. Betul ya? Setuju ya? Kita pasti ngomongnya kenal, masa kita nggak kenal Tuhan kita gitu kan? Nah, problemnya adalah begini Bapak Ibu Saudara. Pengenalan kita akan Tuhan itu sudah benarkah? Iya kan? Jangan sampai menurut kita nih, kita ngerasa kita udah kenal Tuhan, tetapi sebenarnya di mata Tuhan kita belum kenal Dia. Wah, kalau seperti itu bahasa Jermannya cilaka 15 gitu ya, bukan 13 lagi, 15 sudah lebih parah lagi gitu. Kalau Bapak Ibu lihat gambar di sini, ini gambar tentang seorang anak kecil yang memakai matanya ditutup gitu kan. Kemudian dia sedang apa namanya di depan mamanya dan kelihatannya seneng banget gitu kan. Nah, kenapa? Nanti kita akan sama-sama lihat ada satu video klip yang mau saya tampilkan di mana ini menjadi refleksi apakah kita sudah kenal Tuhan belum seperti klip ini ya. Mari nanti kita akan sama-sama saksikan. Kita lihat ada dasar pijakan kebenaran firman Tuhan ya. Yang pertama, kenapa sih penting untuk kita mengenal Dia dengan benar? Kalau tadi judul perikopnya adalah benarkah kita mengenal Dia? Kenapa begitu penting untuk kita renungkan malam ini? Ya, jawabannya adalah karena Tuhan mengusir orang yang tidak Dia kenal. Ya, wah ini kayaknya ekstrim banget. Tapi itu adalah firman Tuhan. Matius 7 ayat 23 berkata, pada waktu itulah aku, kata Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, di sini dikatakan I don't know you. Ya, get away, pergi, pergi, pergi. Cast away, dibuang sama Tuhan. Orang yang tidak dikenal Tuhan, itu orang itu akan diusir Tuhan. Ya. Nah, dari ayat ini minimal ada 3 pokok kebenaran yang perlu kita renungkan. Yang pertama, Tuhan mengusir orang yang tidak mengenalnya. Renungkan baik-baik Bapak Ibu. Orang yang dikenal Tuhan, orang yang dikenal Allah, sudah pasti orang itu juga mengenal Allah. Setuju? Nggak mungkin pengenalan itu hanya satu sisi, hanya satu pihak. Pengenalan itu akan berimplikasi dua belah pihak. Contoh, si A mengenal si B, sudah pasti si B akan mengenal A. Tidak mungkin si A cuma kenal B, B tidak kenal A. Nggak mungkin. Kalau Tuhan berkata aku tidak mengenal kamu, berarti orang itu juga tidak mengenal Allah. Perhatikan baik-baik, kenal dan tahu itu berbeda. Ya, berbeda kadarnya. Saya tahu Pak Jokowi, tapi saya tidak kenal Pak Jokowi. Ya, apalagi Pak Jokowi kenal saya. Tidak. Saya hanya sekedar tahu Pak Jokowi, tetapi saya tidak mengenal Pak Jokowi. Boro-boro Pak Jokowi mengenal saya. Pokok kebenaran yang kedua, orang yang mengenal Allah pasti orang itu intim dengan Allah. Kalau tadi dikatakan aku tidak pernah mengenal kamu, kata mengenal itu bukan hanya sekedar apa namanya di level pengetahuan, I know you, you know me gitu kan? Bukan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kata mengenal di sini, kata Yunaninya adalah ginosko. Salah satu arti dari kata ginosko itu adalah hubungan intim seperti layaknya suami istri. Artinya ada satu bonding
Jadi kalau kita bilang aku kenal Tuhan, pertanyaannya apakah aku intim dengan Tuhan atau tidak? Jangan pernah berani kita bilang aku kenal Tuhan, tetapi aku nggak pernah intim dengan Tuhan. Ya, bahasa Perancisnya Tuhan bilang om dulu gitu. Ya, jangan sampai, karena kalau kita bilang aku kenal Tuhan, berarti aku pasti intim dengan Tuhan. Intim itu berbicara bonding. Intim itu berbicara relationship. Jadi kalau kita bilang aku kenal Tuhan, pertanyaannya, adakah relationship kita dengan Tuhan? Ya. Dan ingat, relationship itu tidak pernah bisa terjadi dengan seketika. Itu harus ada day by day. Itu harus menjadi habit, kebiasaan kita. Seperti kita suami istri, ya kan? 1-2 hari kita masih belum terlalu intim, selalu kenal satu sama lain. Tetapi day by day, lama-lama kita akan tahu. Pokok kebenaran yang ketiga, orang yang tidak mengenal Allah itu akan membuka celah berbuat kejahatan. Yesus berkata, "Enyalah daripadaku, aku tidak mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Jadi orang yang tidak mengenal Allah, orang itu mempunyai celah untuk berbuat kejahatan. Bagaimana orang itu semakin jauh dari kejahatan, dia harus semakin kenal Tuhan, maka dia akan semakin dijauhkan dari kejahatan. Belajar sesuatu di sini Bapak Ibu? Ya. Nah, yuk kita lanjut. Banyak orang, ini ironinya Bapak Ibu. Banyak orang berkata begini, cukup dengan kita beragama, kita akan kenal Tuhan. Betulkah? Tidak Bapak Ibu. Ya, camkan ini baik-baik Bapak Ibu. Lewat agama, kita hanya tahu tentang Tuhan. Know about God. Tetapi lewat hubungan, lewat relationship, membuat kita mengenal Tuhan. Know God. Know atau knowing God dengan know about God itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Kenapa? Kalau know about God itu hanya berbicara pengetahuan kita. Tetapi kalau kita belajar knowing God, kita itu menjalin relationship dengan Tuhan. Dan orang yang seperti ini itu sangat disukai Tuhan. Makanya kenapa Daud Tuhan beri gelar orang yang dikenan Tuhan. Man after my heart, kata Tuhan. Kenapa? Karena orang itu, Daud itu knowing God, bukan know about God. Jadi yuk mari Bapak Ibu, kalau kita masih punya mindset, cukuplah kita beragama Kristen. Saya sudah kenal Tuhan. Nanti dulu. Ya. Tidak heran orang yang punya pendapat seperti ini, dia akan gampang untuk bisa pindah-pindah agama. Kenapa? Agama itu hanya seperti, maaf kata, pakaian. Hari ini saya pakai pakaian ini, besok saya pakai pakaian yang lain. Hari ini saya cocok dengan baju ini, besok belum tentu saya cocok dengan baju ini. Kalau kita hanya memandang kekristenan hanya sebatas agama, kita nggak akan pernah bisa namanya kenal Tuhan. Tahu tentang Tuhan, yes. Ya, karena itu hanya unsur pengetahuan di otak kita. Hati-hati. Nah, level pengenalan kita itu Tuhan rindu agar kita tuh mengenal Dia luar dalam, istilahnya tanda kutip ya. Kita tuh kenal Tuhan itu luar dalam. Nah,
seperti apa luar dalamnya? Ini ada satu klip yang mau saya tampilkan untuk sama-sama kita renungkan. Udah kedengeran? Diceritakan ada seorang anak. Ini ada sosial percobaan sosial eksperimen. Anak-anak disuruh pilih orang tuanya, tapi pakai ditutup matanya. Perhatikan baik-baik cara anak ini mengenali ibunya. Satu udah dapat. Ya. Anak yang kedua. Bahkan sampai rambutnya, kerli rambut mamanya itu dia bisa kenal. Anak berikutnya. Bisa menemukan mamanya, ya, luar biasa. Dari klip ini apa yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu? Ya, klip ini berbicara masing-masing anak bisa mengenali mamanya. Tetapi perhatikan, bagaimana cara dia mengenali mamanya? Ada yang pegang kepalanya, ada yang pegang rambutnya, ada yang pegang hidungnya, tempelin hidungnya, geleng-geleng-geleng, ya. Terus apalagi? Beda-beda. Tetapi masing-masing anak bisa mengenali, ini mama saya. It is my mommy. Ya, yang bukan. No, 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 no. Apa maknanya buat kita? Mungkin cara kita berinteraksi dengan Tuhan berbeda dengan orang lain. Tetapi masing-masing, yuk mari kita belajar bergaul intim dengan Tuhan. Amin. Mungkin cara kita berbeda, tetapi poinnya cuma satu. Apakah kita mengenal dia secara luar dalam? Gimana caranya kenal Tuhan luar dalam? Tidak lain dengan menjalin hubungan dia setiap hari. Sama ketika anaknya itu bisa kenalin mamanya, kenapa? Karena dia berinteraksi dengan mamanya every day, setiap hari. Setuju ya Bapak Ibu ya? Makanya dia bisa tahu, oh kalau saya cari mama saya itu ciri-cirinya seperti ini. Biarlah kita boleh mengenal Tuhan kita itu luar dalam. Kita bisa merasakan apa sih yang sedang dalam isi hatinya Tuhan itu apa. Bukan hanya sekedar pengetahuan. Ya, Hosea 6 ayat yang ketiga bagian A berkata dengan jelas, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nabi Hosea dengan jelas berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kenapa? Karena pengenalan kita akan Tuhan itu akan menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan pernah ngomong saya kenal Tuhan, tapi saya tidak pernah berhubungan dengan Tuhan. Hati-hati. Ya. Pengenalan kita dengan Tuhan seharusnya di tataran learn, bukan study. Kalau study itu hanya pengetahuan kita. Makanya tadi dikatakan lewat agama kita hanya know about God. Tetapi biarlah Tuhan, ya Tuhan itu mau kita mengenalnya dalam tataran learn.
Kenapa? Karena kata pengenalan selalu kata Ibrani adalah yada. Apa maknanya? Salah satu maknanya adalah learn to know. Mungkin kita familiar dengan kalimat learning by doing. Ya, apa sih artinya? Artinya kita lakukan day by day, bukan study, tetapi learning. Bukan studying, tapi learning. Ya, jadi bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi libatkan interaksi dengan perasaan kita. Nah, pengenalan kita dengan Tuhan itu membutuhkan keseriusan. Makanya Hosea bilang berusaha sungguh-sungguh mengenal. Nah, sorry. New King James itu menggunakan kalimat pursue. Hosea itu pengen agar kita itu mengejar. Orang yang mengejar itu pasti menunjukkan keseriusan. Ya, jadi kalau kita bilang saya kenal Tuhan, pertanyaannya saya serius enggak dengan Tuhan? Saya serius enggak? Hubungan saya dengan Tuhan itu serius enggak? Jangan sampai kayak lagu ya, mau dibawa kemana hubungan kita? Ya, jangan sampai Bapak Ibu ya, jangan sampai kita harus tunjukkan keseriusan kita kalau kita memang mau rindu mengenal Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, untuk kita bisa mengenal Dia dengan benar membutuhkan hidup bergaul dengan Tuhan setiap hari agar dapat intim dengan Dia. Ada satu teladan dalam Alkitab kita yaitu Henokh. Ya, Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ada kata lagi. Artinya itu sudah dilakukan di hari-hari yang lalu. Setuju ya? Jadi kalau dikatakan Henokh berhidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, artinya Henokh sudah lakukan itu di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau dibilang Henokh berapa lama dia hidup bergaul dengan Tuhan? Yang pasti 300 tahun plus tahun-tahun di belakangnya. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Dan ini akibatnya buat orang yang bergaul dengan Tuhan. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kenapa Henokh diangkat oleh Allah? Karena Tuhan senang bergaul dengan Henokh. Orang bilang begini, aku bergaul dengan Allah. Pasti ada ciri-ciri yang nampak dong. Setuju ya? Nah apa? Minimal dua ini. Orang yang bergaul dengan Allah punya ciri. Satu, berjalan dengan Allah setiap hari. Kata bergaul dalam ayat ini, ya Ibraninya menggunakan kata halak. Halak, apa artinya? Berjalan bersama. Henokh hidupnya full berjalan bersama Tuhan setiap hari. Karena itu Henokh mengalami rapture. Jadi kalau dibilang, aku bergaul dengan Allah. Pertanyaannya, apakah aku berjalan dengan Allah setiap hari? Atau aku menjadikan Allah hanya sebatas ban serep? Hati-hati. Kalau saya butuh Tuhan, baru saya ketemu Tuhan. Kalau saya nggak butuh Tuhan, saya nggak bergaul dengan Tuhan. Bukan seperti itu. Kalau dibilang saya mengenal Tuhan, saya mengenal Tuhan dengan benar. Artinya saya bergaul dengan Allah. Saya bergaul dengan Allah, maka saya berjalan dengan Allah setiap hari. Tidak bisa dilanggar. Ya, pasti berjalan bersama Allah dengan setiap hari. Yang kedua, nah, ciri yang kedua orang yang bergaul dengan Allah, ada transfer value-nya Allah dalam diri kita. Jadi kalau dibilang begini, aku bergaul dengan Allah, tetapi tidak pernah ada value-nya Tuhan di situ. Kira-kira benarkah kita bergaul dengan Allah? Kira-kira benarkah kita mengenal Dia? Patut kita renungkan. Ya, hati-hati, hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita tidak mengenal Allah dengan benar,
Tuhan akan berkata, enyahlah daripadaku. Serem ya? Yuk mari kita introspeksi. Sudah benarkah kita mengenal dia? Jangan sampai kita merasa kita kenal dia, tapi Tuhan menjawab, enyahlah daripadaku. Ya, hati-hati. Apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, Tuhan mau kita mengenal dia dengan benar. Tuhan mau kita mengenal dia dengan benar. Dan yang kedua, kita dapat mengenal dia dengan benar jika kita hidup bergaul dengan dia setiap hari. Jadi Bapak Ibu, yuk mari. Kalau kita bilang, aku mau mengenal dia dengan benar, berarti aku harus siap hidup bergaul dengan Allah setiap hari. Artinya, aku mau berjalan bersama Allah setiap hari. Amin. Saya akan tutup dengan asik ngobrol dengan Ronald sambil makan buah delima. Tuhan seharusnya kita kenal karena selalu berjalan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Hos.